Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Azam Ar-Razi, santri Pondok Pesantren Modern dan Tahfiz Darul Ummah. Saya seorang penghafal Quran, alhamdulillah. Hafalan saya sudah 25 juz. Nah, di sini saya akan berbagi tips serta trik bagaimana cara menggapai kemudahan untuk menghafal, memurojaah, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Penasaran bagaimana menggapainya? Saksikan terus video ini. Menghafal 30 juz. Apa yang kalian pikirkan saat mendengar kalimat ini? Kebanyakan dari kita akan merasa capek, males, bahkan tak siap untuk menghafal 30 juz secara keseluruhan. Nah, hal pertama yang harus diperbaiki dari diri kita adalah mindset kita. Mindset kita harus kita atur layaknya mindset penghafal Al-Quran sejati, yakni selalu terus-menerus positif, yakin bisa dan sabar menghadapi segala masalah. Nah, jika mindsetnya sudah benar, insya Allah kedepannya pasti akan lancar. Yang kedua yaitu ilmu. Sebelum menghafal Al-Quran dibutuhkan ilmu-ilmu yang berkaitan untuk menghafal agar menghafal dapat lancar dan tajwidnya serta bacaannya benar. Nah, untuk itu sebelum menghafal seharusnya kalian mempelajari terlebih dahulu ilmu tajwid, makhraj, qiraah, dan lain-lain, agar ketika menghafal Al-Quran, bacaan kalian lancar dan tidak putus-putus. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dan jangan pernah menyerah. Kesulitan dalam menghafal Al-Quran itu biasa dan pasti ada. Tinggal kita yang bagaimana menanggapinya. Ada orang yang menanggapinya dengan langsung menyerah, ada yang malas-malasan, dan juga ada yang rajin. Nah, kita harus contoh yang rajin. Kita harus selalu bersungguh-sungguh, pantang menyerah menghadapi segala masalah. Karena kalau kita sudah bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan bisa. Karena manjadah wajadah, barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Yang keempat, metode. Jadi banyak metode yang sudah dirancang oleh para ahli-ahli Al-Quran. Nah, metode tersebut tuh beragam. Ada yang sekian hari bisa hafal, sekian hari bisa hafal, dan bermacam-macam pokoknya. Nah, kita harus memilih metode yang sesuai dengan diri kita, karena tidak setiap metode itu bisa kita gunakan dalam hafal Al-Quran. Saya punya metode tersendiri. Ketika teman saya dikasih tahu metode saya, dia tidak bisa. Nah, itu membuktikan bahwa setiap orang mempunyai metodenya masing-masing yang cocok baginya. Yang kelima, istiqomah, kondisi, dan konsentrasi. Untuk menghafal Al-Quran, kita harus memusatkan konsentrasi penuh kita untuk menguatkan hafalan. Coba bedakan, kita menghafal Quran di tempat-tempat yang bising seperti pasar, kantor, dan lain-lain, dengan menghafal Al-Quran di tempat yang tenang, masjid, pondok, dan lain-lain. Apakah berbeda? Tentu saja berbeda. Menghafal Al-Quran di tempat-tempat tenang seperti masjid, pondok, dan lain-lain dapat meningkatkan konsentrasi kita, sehingga kita bisa makin menguatkan hafalan. Sebaliknya, menghafal Al-Quran di tempat-tempat yang bising justru bisa menurunkan konsentrasi kita, sehingga melemahkan hafalan kita. Untuk itu, jika Anda ingin menghafal Al-Quran, menghafal tempat-tempat yang tenang, jauh dari keramaian, dan mudah untuk konsentrasi. Juga setelah itu, kita harus selalu istiqomah. Jangan kita sudah berniat menghafal Al-Quran, tapi berhenti, tapi putus, tapi game over. Itu tuh nggak boleh. Kita harus terus menerus. Kalau udah kita tancapkan bendera untuk menghafal Al-Quran, terus kita berjuang hingga akhirnya kita bisa menjadi hafiz Al-Quran. Yang keenam yaitu doa.
Setelah kita bersungguh-sungguh, kita harus terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mendoakan dan minta doa. Itu yang harus kita lakukan sebagai penghafal Al-Qur'an. Karena doa, usaha tanpa doa itu omong kosong. Doa tanpa usaha itu sombong. Nah, selanjutnya setelah doa, kita harus memperlancar bacaan Quran kita dengan banyak-banyak melakukan amal-amal kebaikan serta meninggalkan perbuatan-perbuatan keburukan. Nah, jika kita bisa banyak-banyak berbuat amal-amal kebaikan seperti sholat, puasa, zikir, dan semacamnya, itu dapat memperlancar juga menguatkan hafalan kita. Karena sesungguhnya penghafal Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Nah, keluarga Allah itu harus mencerminkan akhlak serta adab, juga perilaku yang sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, juga kita sebagai penghafal Quran harus menjauhi berbagai perbuatan buruk yang dapat membuat hafalan kita lemah, seperti mencuri, berbohong, bahkan berkata kasar. Itu bisa membuat hafalan kita lemah serta membuat kita makin malas menghafal. Oleh karena itu, kalau kita mau jadi hafal Al-Quran atau penghafal Al-Quran, kita harus selalu terus-menerus berbuat kebaikan dan terus-menerus meninggalkan keburukan. Nah, setelah ini, insya Allah kita dapat menghafal. Tapi, kebanyakan orang hanya berhenti di menghafal saja. Dia tidak memurojaah. Ada orang yang hafal sudah, murojaah sudah, tapi tidak paham makna Al-Quran. Ada orang yang sudah hafal, sudah murojaah, sudah paham, tapi tidak mengamalkan kandungan Al-Quran di tengah lingkungan masyarakat. Kita sebagai penghafal Al-Quran harus melengkapi keempat paket ini, karena ini tuh satu paket, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau kita sudah hafal Quran, kita lanjut ke murojaah, dan selesai murojaah lanjut ke memahami isi Al-Quran. Dan paham isi Al-Quran, lanjut mengamalkannya di tengah lingkungan masyarakat. Nah, insya Allah kalau sudah empat-empatnya kita kuasai, kita bisa menjadi ahlul Quran, menjadi manusia yang terbaik di muka bumi ini. Khairun nasi man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkan. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya tentang tips serta trik untuk menggapai kemudahan dalam menghafal, memurojaah, memahami, serta mengamalkan kandungan Al-Quran. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.